beribadah pada Allah bukan pada jasad. Apapun dilakukan jasadmu nggak nyambung dengan Allah. Karena jasad ini bukan, tidak pernah bertemu Allah. Maka leburkan aku empatmu, masuk ke aku tigamu. Apa? Hatimu. Maka itu pun tidak bisa berhubungan dengan Allah. Karena hatimu itu tidak pernah bertemu dengan Allah. Masuklah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama jasad. Sepertiga malam kedua adalah hati. Sepertiga malam terakhir adalah ruhmu. Yang bisa dikir pada Allah ruhmu. Yang tahu bisa Allah adalah ruhmu. Yang bisa membawa kepada Allah ruhmu. Itulah sepertiga malam terakhir itu. Sepertiga pertama jasad. Sepertiga yang kedua hati. Sepertiga pertama mulki. Sepertiga alam kedua malakut. Sepertiga malam yang ketiga adalah jabarut. Tentu satu tahap lagi ke lahut. Itulah tadi Allah turun. Kemana? Dari lahut ke jabarut. Bukan Allah turun dari lahut ke mulki. Ya Allah ya Karim. Maka kalau begitu berarti tidak ada yang bisa sholat kecuali syiruh. Siapa ruh itu? Muhammad. Berarti kalau begitu yang sholat itu Muhammad. Yang bersaksi itu Muhammad. Yang disaksikan Allah. Yang ikut menyaksikan Adam. Adam ikut menyaksikan. Muhammad bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam ikut bersaksi. Ruhmu yang bersaksi. Hayat hidupmu yang disaksikan. Badanmu sebagai si Adam ikut menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini adalah kita bisa kembali mengaji bersama, adalah untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama memahami, ya walaupun sedikit terlambat, karena Abah ada tamu, ada dari Kalimantan Timur, kita barusan pergi makan dulu, dan Abah pun masih menggunakan pakaian santai, ya begitu sampai ke rumah karena ada banyak WA yang sampai, Abah live atau enggak, ya maka tetap sahabat kita belajar istiqomah. Apapun yang terjadi, berapa menit pun yang kita lakukan adalah istiqomah, itu adalah penting. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Maka oleh karena itu adalah istiqomah mudawamah dalam segala perkara. Maka tentukan waktu tertentu, maka Abah sudah menentukan sebenarnya setiap jam 6 pagi dan setiap jam 8 pagi. Dan sekaligus juga mungkin pemberitahuan bahwa insya Allah nanti di Majlis Dzikir Nurul Hikam kita akan bikin camp ruhani namanya. Camp ruhani karena kita alhamdulillah sudah punya fasilitas lahan kurang lebih 1 hektar di sini. Kemudian juga kita sudah punya majlis. Kita juga punya mes, ya ada 15 kamar. Demikian pula juga dengan armada yang kita akan siapkan adalah nanti adalah kita ada travel ya untuk kendaraannya dimulai dari high S premium yang sudah luxury ya. Nah, itu ada juga Velfire, ada juga Alphard, ada juga juga ada
Pajero, ya, ada expander, ya, termasuk juga sudah kita lengkapi fasilitasnya adalah ambulan, ya, dan untuk lingkungannya kita sudah buat juga ada jogging track, ya, ada kolam renang yang sekaligus untuk mandi tobat, ya, ada ruang-ruang untuk khalwat di sini tadi semua, ya. Nah, adapun kamar yang bisa digunakan ada 15 kamar, insya Allah ber-AC semua, ya. Maka inilah barangkali nanti karena ada pertanyaan dari teman-teman dan para kru daripada Majelis Dzikir Nurul Hikam menyiapkan itu. Ya tentu ya kita tidak apa namanya bukan biaya ya, namanya adalah untuk keperluan panjenengan sendiri. Nanti termasuk adalah biaya penjemputan, ya silakan ya, nanti ada, Abah tidak ikut campur, cuma Abah disuruh untuk menyampaikan saja bahwa ada 15 kamar yang bisa kita gunakan, ada 8 kamar yang digunakan untuk kholwat, ya, ada kolam renang untuk riyadhah, ya, tetapi siang untuk kegiatan siang bisa mancing, ada 5 kolam yang kita ada, ikan gurame, ikan mas, ikan nila, ya. Artinya ada dapur umum, ya. Kemudian juga ada rumah joglo, ada rumah kayu, dan lain sebagainya. Intinya pada sahabat-sahabat yang pada saat hari libur ingin berkumpul bersama keluarga, malamnya adalah kita diskusi, adalah secara pribadi, adalah silahkan. Tapi nanti itu barangkali sudah, kalau seandainya nanti kru dari MDNH, Abah Setu adalah sudah apa namanya menyampaikan. Cuma ini sebagai prolog saja dulu. Jadi kita ada silakan, ada kegiatan 3 hari, 5 hari, sampai 1 minggu adalah bisa di sini. Ada kantinnya kita siapkan, sarapan pagi, apa semua. Tadi, tapi nanti ada biayanya adalah nanti biarkan mereka yang mengatur, sesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, ya sahabat. Tadi semua. Kenapa kita demikian? Karena masalahnya adalah terlalu banyaknya tamu yang tidak terkontrol, ya. Maka nanti kita akan batasi supaya persoalannya juga bisa dihadapi. Yang mau apa namanya termasuk adalah kursus bagaimana, bukan kursus lah sebetulnya, pendalaman kuantum, ya, kuantum jam, ya, adalah juga bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah untuk rileks keluarga. Insya Allah bisa fasilitasnya tadi, ya. Kita juga sudah punya fasilitas untuk segalanya udah ada, ya. Itu saja barangkali Abah mewakili teman-teman dari kru MDNH online, ya, dan kru MDNH Camp Ruhani, ya. Ini bagi sahabat siapa saja yang ingin menempatkan ketenangan jiwa, ya. Dan ada beberapa izazah daripada zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Itu insya Allah nanti akan, barangkali nanti ada website khusus yang akan disampaikan, ya. Pada malam hari ini sahabat, Abah akan menjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang Abah sudah tulis adalah tentang masalah dalam hidup tadi semua, ya. Sesungguhnya itulah Abah sudah bahas, sesungguhnya kalau kita mengerti tentang masalah itu muncul karena kita wujud, ya. Masalah itu muncul karena apa namanya adalah kita terlalu melekat dengan ego kita. Dan disinilah kenapa adalah konsep tauhid mengajarkan kepada kita adalah belajar memfanakan diri. Bagaimana diajarkan dalam belajar memfanakan ada 4 tingkatan fana, ya. Baik fana secara syariat adalah fana fil sifat, fana fil af'al, fana apa namanya fil asma, dan fana fil zat tadi semua. Dan semuanya ada tingkatannya masing-masing, ya. Nah, jadi persoalan itu muncul sahabat tadi dari awal pun sebenarnya. Maka kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran adalah apa namanya di dalam surat At-Taubat, ya. Allah menyampaikan tentang manusia yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah itu, bahkan saking mustahilnya orang tersebut masuk surga, seumpama kata Allah unta yang masuk ke dalam lubang jarum tadi semua. Nah, disinilah kenapa kita harus bertauhid. Selama yang kamu itu ada, yang ada itu kamu, maka kembali kepada Allah itu mustahil. Karena tadi Allah itu adalah memiliki sifat yang berseberangan dengan sifat kita makhluk. Jadi impatnya sifat yang apa namanya makhluk itu adalah berada pada sifat yang mustahil kepada Allah.
Dan sifat yang wajib kepada Allah mustahil ada pada makhluk. Nah itu tadi. Seperti hidup. Hidup itu mustahil pada makhluk. Dan karena sifat itu milik Allah. Wujud. Si wujud itu mutlak milik Allah, mustahil pada makhluk sebetulnya. Maka sebenarnya di situ ada pandangan wahdatul syuhud, ada pandangan wahdatul wujud. Wahdatul syuhud adalah melihat segala makhluk, tapi hati tembus kepada yang menciptakan. Itu wahdatul syuhud. Tadi. Tapi wahdatul wujud juga tidak salah pada saat dia sudah makom musyahadah, pada saat dia sudah sampai hilangnya diri. Tetapi itu adalah tidak mudah, sahabat ya. Jadi sekali lagi, masalah itu seperti air keruh, Abah bilang tadi. Maka orang yang pada saat punya masalah itu menjadikan persoalan kepada dia, maka masalah itu semakin besar. Semakin kita mengeluhkan masalah itu semakin besar, dikeluhkan lagi semakin besar. Terus akan meningkat. Maka disinilah masalah itu seperti air keruh. Air keruh pada saat diaduk terus, ya, diucek-ucek, masalahnya disampaikan terus, maka masalah itu tidak pernah akan menamper. Maka seharusnya masalah itu diajarkan oleh ulama, termasuk oleh Imam Ghazali, adalah mendiamkan. Adalah biarkan air keruh itu, maka dia akan jernih. Tadi semua ya. Inilah yang harus kita mengerti. Apalagi kalau sudah mengerti, ternyata masalah itu adalah ada satu masalah, ada dua solusi dari Allah. Inilah dalam tafsir yang Abah sudah ajarkan tentang fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Di antara satu masalah ada dua kemudahan. Antara satu problem itu ternyata ada dua hikmah yang sebetulnya di sebalik ujian itu ada kelulusan yang sebetulnya kamu dapatkan untung kalau kamu mengerti, sahabat. Nah, tetapi sebelum Abah bahas tentang masalah, karena masalah itu hanya dua, sahabat. Satu masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, tak usah kamu pusing, karena masalah itu pasti bisa diselesaikan, hanya masalah waktu. Jadi masalah itu yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan, kamu nggak usah dipikirin. Karena masalah itu akan selesai pada waktunya. Nah, sementara masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi ngapain kamu pikirin? Karena juga kalau kamu pun pikir, nah disinilah manusia kadang-kadang terjebak pada masalah dan dia ada pada masalah itu, akhirnya padahal masalah itu tidak bisa diselesaikan. Maka biarkan. Jadi akhirnya kesimpulannya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya karena masalah itu ada yang bisa diselesaikan, akan selesai dengan sendirinya tanpa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak akan selesai walaupun kamu kayak apapun berusahanya. Maka itulah yang harusnya bahwa sesungguhnya tiada masalah. Artinya bahwa marilah kita nikmati, sahabat, tentang masalah ini. Maka itulah kenapa masalah tidak boleh dikeluhkan. Nanti kita akan bahas dari surat Al-Insyirah, dari semua ya. Dan masalah manusia hari ini adalah ekonomi. Inilah surat Al-Insyirah juga sama. Surat Al-Insyirah ini asbabun nuzulnya turun karena tadi menurut Ibnu Abbas adalah karena baginda Nabi menyampaikan karena adalah tadi banyaknya hinaan dari orang-orang adalah non-muslim saat itu adalah menghina Islam yang miskin. Dan Abah melihat hari ini kembali Islam miskin di mana-mana tadi semua ya. Disinilah cara pandang yang Islam yang sudah tadi pertama salah kaprah. Dia masih berpegang kepada kaul-kaul ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu sementara dia hidup di zaman ini. Padahal kaul ulama itu bukan Quran. Jadi kaul ulama itu adalah hanyalah merupakan ro'yu yang datang pada dia, yang datang dari Allah kepada dia, disesuaikan dengan keadaan zaman. Ada zaman, ada setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Maka disinilah orang Islam hari ini tidak mau move on dari masalah-masalah itu. Padahal tentu saja persoalan adalah 500 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Tingkat ujian 500 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Maka bagaimana mungkin kau akan menyelesaikan persoalanmu yang hari ini dengan pandangan para ulama 500 tahun yang lalu? Ini kebodohan. Maka disitulah selalu dikatakan, ikutlah ulama yang sejaman. Karena hanya ulama yang sejaman, karena mereka mengerti persoalan yang ada di zamanmu itu. Ini sahabat yang harus dipahami. Silakan kalau kamu masih pegang di situ, kamu tidak akan pernah selesai urusan hidupmu. Dan tetap akan melarat. Maaf, ini Abah terus terang katakan. Hari ini kemiskinan orang Islam itu disebabkan karena dia tidak mau move on. Dia berpegang kepada pandangan kaul-kaul padahal itu adalah. Padahal Abah sudah sampaikan. Sekelas Imam Syafi'i sendiri. Bagaimana mereka itu Imam Hanafi, Imam Maliki adalah mereka mengikut gurunya.
Tapi kemudian sehebat-hebatnya Imam Syafi'i menghafalkan Al-Muwatta'nya Imam Malik. Satu saat Imam Malik, Imam Syafi'i justru adalah berseberangan dengan Imam Malik. Itulah karena beda zaman. Bukan Imam Syafi'i adalah suul adab kepada Imam Malik. Tentu persoalan yang dihadapi Imam Syafi'i berbeda dengan apa yang dihadapi Imam Malik. Apa yang dihadapi Imam Maliki berbeda dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Karena dua-duanya murid Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Tapi berseberangan dalam urusan rizki, berseberangan. Dalam urusan beberapa hal, berseberangan. Dalam urusan najis, beberapa hal, berseberangan. Tadi semua, termasuk ukuran kulah Imam Syafi'i dan Imam Maliki pun berseberangan. Inilah sebabnya bukan karena mereka suul adab sebenarnya. Dan demikian pula sebenarnya yang terjadi kepada ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Termasuk Imam Hambali. Apakah Imam Hambali itu ada suul adab? Tidak. Inilah sahabat yang harus dipahami. Karena ternyata bergilirnya waktu persoalan berbeda. Tentu persoalannya, menangannya berbeda. Kalian hidup di zaman ini. Sekian puluh tahun. Maka kalian bisa menyaksikan bagaimana perubahan. Karena memang makhluk itu tagoyur. Sifat makhluk pun tagoyur. Ingat itu, berubah. Alamnya juga berubah. Kalian bisa menyaksikan kendaraannya berubah. Tadi semuanya. Semuanya berubah. Tapi kalian berpegang kepada kaul-kaul ulama yang 1000 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah kemuskilan yang sangat bodoh itu sebetulnya. Karena mereka sendiri kamu saksikan. Maka kata Abah, kalau Imam Syafi'i hari ini ada, itu sudah kaul qadim yang ke 1000 barangkali. Dan itu bisa kamu saksikan bagaimana pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali puluhan kitab yang Abah sudah aji dari Imam Ghazali. Beliau pun malah berpindah-pindah pandangan. Kenapa? Karena setiap zaman itu pandangan manusia akan berbeda. Sesuai dengan keadaan ayat-ayat kauniyah. Nah inilah yang kita orang Islam sekarang ketinggalan. Kenapa Islam jadi jongos? Kenapa Islam jadi miskin? Kenapa Suriah hancur? Kenapa Irak hancur? Kenapa Afghanistan hancur? Sebentar lagi tunggu. Timur Tengah. Setelah habis minyaknya mereka pun akan hancur. Akan kembali jadi tukang angon. Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Ya. Maka mari move on. Tadi semua ya. Karena persoalan tiap zaman berbeda. Maka itu tadi dikatakan orang bijak. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Nah inilah yang harus kita pahami. Ya. Nah kenapa Imam Syafi'i tadi menolak Imam Maliki. Dan kenapa Imam Hambali juga menolak Imam Syafi'i. Tadi semua. Dan bahkan Imam Syafi'i menolak pandangan sendiri. Maka ada kaul qadim, kaul jadid. Kalau Imam Syafi'i hari ini hidup sudah kaul jadid keberapa itu? Karena memang persoalan manusia, persoalan makhluk tidak pernah selesai. Zaman semakin kompleks, persoalan semakin kompleks, tentu solusinya adalah berbeda. Maaf seperti hari ini. Hari ini. Termasuk juga maaf pandangan Dewan Ifta Mesir tentang haram dan halalnya bunga bank. Dulu mereka mengatakan bunga bank itu haram. Tapi berdasarkan perkembangan ekonomi hari ini, Ifta Mesir 1882 sudah berhenti mengharamkan bunga bank. Karena juga percuma buat apa kalian pura-pura membuat bank syariah. Karena bank syariah itu mustahil didirikan di negara kita. Kenapa? Karena memang kita ini masih menggunakan bank sentral. Dari induknya kotor masa di bawah pura-pura bebersihan. Inilah harusnya. Kalau seandainya bank syariah itu harus diawali dengan baitul mal. Sistemnya adalah sistem kerajaan. Maka disitulah nggak usah akal-akalan dengan manusia sebenarnya. Kita ini harus mengerti kaidah usul fikih. Dahulukan yang maslahat yang daripada yang mafsadat. Maka hari ini sahabat sebetulnya kata Abah. Tidak ada perbankan yang haram. Kecuali ada permainan riba. Nah riba pun kita harus tarif riba. Harus kita juga sekarang adalah diolah lagi. Karena disesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana Dewan Ifta mengatakan dulu bunga bank haram. Hari ini tidak. Karena hari ini kalau bunga bank itu haram, maka manusia akan kesulitan gerak. Sekarang ini sudah digital semua. Sekarang ini QRIS. Inilah bahwa sesungguhnya kata Abah. Ilmu itu tidak bisa karena memang sifat makhluk tagoyur. Allah akan ajarkan perkara baru. Kamu masih kamakola, sipulan 1000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin hidup hari ini kau sudah naik Pajero? Mari, mereka naik kuda. Tadi semua. Imam Bukhari cari satu hadis naik kuda 3 bulan. Kamu tinggal klik di komputer 99. Berapa puluh ribu hadis, 100 ribu hadis bisa muncul. Hanya sekali klik. Nah, inilah. Demikian pula tafsir.
tafsir-tafsir mereka saat itu tidak bisa jadikan rujukan hari ini. Karena memang berbeda. Maka dulu tidak ada ngomongin genetika. Bahkan hari ini harusnya kalian sudah ngerti tentang reinkarnasi pun ternyata sudah ada di Al-Quran. Bahkan genetika, DNA, kromosom. Nah inilah karena tadi akhirnya orang Islam jadi jongos sendiri kalau tidak mau move on. Inilah sahabat, mari kita pandang, ya. Marilah kita sekarang cerdaskan kehidupan kita. Karena Allah itu, jangan kamu pikir Allah itu apa sih? Kamu pikir Tuhan itu kayak presiden gitu duduk di atas aras punya kerajaan. Kamu pikir raja itu, presiden itu apa? Allah itu seperti raja yang punya menteri-menteri yang disebut malaikat. Nah, inilah kebodohan orang Islam hari ini dalam memaknai karena tidak tauhid. Kamu pikir di sini Allah ada Jibril, ada Mikail begitu, yang dinyuruh-nyuruh oleh Allah. Berarti kalau begitu Allahnya jirim. Allah itu makhluk. Nah, inilah kebodohan tauhid juga orang hari ini. Seolah-olah kamu nunggu Mikail, takut dengan Ijrail. Padahal Ijrail itu ya Allah. Semua mana yang bukan Allah? Maka disinilah tauhid mengajarkan kepada kita. Di sisi Allah semuanya Allah. Tadi semua. Ya, maka disitulah ada wahdatul syuhud, ada wahdatul wujud. Ya, apapun yang kau lihat sebenarnya karena wujudnya Allah. Sama. Ini asbah kayu. Asbah kayu ini ada pada kayu. Ingat itu. Pada saat kau melihat asbah kayu, itu wahdatul syuhud. Kau sebetulnya sedang menyaksikan kayu. Tapi pada saat kau sudah hilang asbah kayunya, lebur pada kayu, kau wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu bukan pada wujud kamu, pada wujud Allah. Tidak ada yang bukan Allah. Tapi pada saat kamu tunjuk, disitulah dia bukan Allah. Disinilah yang harus kita apa. Jadi kalau menurut Abah, orang wahdatul syuhud hanya melihat sifat Muhammad. Tapi pada saat wahdatul wujud, Muhammad sudah lebur. Gulanya sudah kembali pada manis. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat ya tentang personal. Inilah yang tentang pertanyaan juga tentang apa firman Allah tentang tidak akan masuk sorga seseorang sampai mustahilnya orang bisa masuk sorga. Sampai kata Allah adalah seumpama seandainya masuknya gajah, masuknya adalah apa namanya unta ke dalam lubang jarum. Jadi gini, ibadah yang menggunakan adanya wujud kita, itu sebetulnya ayat ini bicara itu sebenarnya. Kalau kita menggunakan konteks hari ini al-mutu qabla an tamutu. Jadi tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah. Maka Allah mengingatkan di sini. Maka kenapa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang masih ada sombong sebiji zarah. Artinya apa? Kamu merasa wujud itu adalah. Jadi sombong itu adalah merasa wujud. Karena wujud itu sifat nafsiyah mutlak milik Allah. Wujud itu mutlak milik Allah. Maka wujudnya kita ini bukan wujud. Maka disebut wujud arad. Berarti ada maujudnya kita ini adalah karena maujudnya Muhammad. Ingat itu. Dan maujudnya Muhammad karena wujudnya Allah. Jadi kita, maka diawali dengan tauhid itu bahwa sebenar-benarnya kita secara hakikat tidak ada. Bahwa sebenar-benarnya yang ada adalah hanyalah wujud Allah. Dari awal itu. Itulah yang disebutkan awaludini ma'rifatullah. Bahwa sebenar-benarnya tidak ada yang hidup. Bahwa yang hidup hanya Allah. Sebenar-benarnya yang ada hanya Allah. Nah, sekarang balik pada persoalan. Ternyata persoalan itu ada. Karena kita pandang adanya kita. Maka tadi kata Abah, kalau kita melihat nasi, maka yang kita pandang nasi, maka muncullah penyakit gula. Kalau seandainya kita lihat daging, yang kita lihat daging, muncullah kolesterol. Karena kau tidak mampu memandang adalah dia itu Allah. Dia bukan Allah, gula bukan Allah. Tapi dia, wujudnya gula itu adalah kenyataan wujudnya Allah. Berarti Tuhan yang meliputi semua apa yang diciptakannya. Di sini yang harus dipahami. Maka ayat ini yang ditanyakan ke Abah dari Pak Hasan dari Jember ya. Semoga Pak Hasan sehat. Kapan ke Setu nih? Dalam firman ini Pak Hasan dijelaskan. Waqalat dikatakan ulahum li ukhrahum pamakana lakum alaina min fadlin fadukul adaba bima kuntum takfurun. Ini di ayat yang mana tadi? Dikatakan ini. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya. Wa kadzalika najzil mujrimin.
Innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru. Sombong, Pak. Di sini ada bahasa wastakbaru. Tadi. Karena kalau udah sombong, itulah sifat iblis. Maka tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal. Kita selama wujud pasti sombong. Maka inilah kata Abah. Abah bukan pernah mengatakan, kalau Imam Ghazali hari ini ada, pasti ngajak diskusi sama Abah. Tuh kalian pasti, wah Abah saya tuh sombong. Bukan. Karena hari ini alatnya lebih mudah. Ya, pada zaman Imam Ghazali bicara ini sulit konteksnya. Inilah mufassirin bingung surat An-Nisa ayat pertama tentang ummatan wahidah itu dikartikan pada Adam dan Hawa. Bukan. Itu stem cell. Sekarang kan sudah kebuktian oleh ilmu pengetahuan. Itu stem cell. Jadi disinilah bahwa sesungguhnya suatu saat Allah akan ilmiahkan. Maka kenapa Allah ingatkan wa mayyat tabiu aksyarahum illa dhanna. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya semua kalian dahulu itu beragama itu hanya sangkaan-sangkaan. Surga sangkaan, neraka sangkaan, barja sangkaan. Kenapa disebut sangkaan? Karena kalian tidak bisa membuktikan. Tadi. Yang mengatakan bahwa siksa kubur di sana, udah pernah kamu buktikan. Kalau kamu tidak bisa pernah membuktikan, berarti tidak yang salah yang mengatakan bahwa di sana tidak ada siksa kubur. Nah ini yang kamu pahami. Karena Abah yang sudah bisa membuktikan, sampai Abah katakan, kalau di kubur itu disiksa, kasih ke Abah semua. Karena Abah membuktikan, ternyata tidak ada. Ini berani ngomong kalau sudah isbatul yakin. Bukan katanya. Nah inilah kita harus rubah paradigma itu. Bukan lagi agama itu karena takut siksa kubur. Bukan lagi beragama itu karena takut neraka. Bukan lagi beragama itu karena ingin surga. Itulah kesalahan selama ini, doktrin, dogma yang telah membelokkan pandangan manusia. Hari ini bukan bertuhan dia. Tapi bertuhan kepada ketakutan yang sebetulnya tidak masuk akal. Yang menciptakannya sendiri sebagaimana manusia menciptakan setan. Coba lihat, setan. Orang Indonesia menciptakan setan itu pocong, tuyul, genderuwo, kuntilanak. Kenapa di Amerika nggak ada? Karena orang Amerika nggak percaya itu ada. Kenapa di Amerika malah Dracula? Kenapa di sini nggak ada Dracula? Karena orang di sini nggak ada orang mati itu jadi Dracula. Kenapa percaya orang di Cina itu vampir? Karena orang Cina vampir, orang mati itu jadi vampir. Inilah berarti sebenarnya semuanya hanya sangkaan. Dan sangkaan itu pikiran. Pikiran itu jin. Dan jinlah yang menciptakan itu. Muncullah korin-korin yang ada dirimu mewujud kepada apa yang kau sangkakan itu. Ini yang terjadi hari ini. Demikian pula dengan siksa kubur, surga, neraka, sirat, barja. Nggak ada bedanya dengan sangkaan-sangkaan itu. Maka Allah sindir, wa ma yattabi'u aksyarahum illa dhanna. Sesungguhnya kalian dalam bertuhan itu hanya sangkaan saja, kata Allah. Inna dhanna la. Nah, contoh hari ini. Dulu surat An-Nisa ayat pertama itu yang dijelaskan surat An-Nisa ayat pertama, ya. Maaf, Abah buka dulu. Surat An-Nisa ayat pertama itu dulu dianggap bahwa itu adalah Adam. Termasuk mufassirin adalah tafsir Jalalain ini. Tafsir Jalalain ini menganggap bahwa apa yang dikatakan di sini adalah tentang, ya, ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini diartikan apa? Adam dan Hawa. Hari ini apa buktinya? Hari ini buktinya ada ternyata ini tentang DNA. Semua manusia itu dari stem cell. Dari sel yang satu pecah menjadi dua. Dari zigot. Zigot pecah. Pecah. Jadilah kita tubuh. Nanti kalian cari film yang bagaimana dari mulai setetes sperma. Kemudian dia pecah dua. Terus pecah. Pecah. Ini. Min nafsi wahidah. Di sini min nafsi wahidah diartikan. Tadi. Dikatakan adalah. Wa khalaqa minha zawjaha. Diartikan istri. Ajwajan itu. Istri itu nggak ada. Pasangan. Tadi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Sama saja kata Allah, wa id qulna ya Adam uskun anta wa zauj. Di situ juga pasangan. Pasangannya siang malam. Pasangannya api air. Pasangannya angin tanah. Pasangan. Tadi semua. Pasangannya laki-laki perempuan.
Ini kan disinilah kata Abah, kamu jangan terjebak dengan ulama dulu. Karena teknologinya belum Allah bikin. Maka hari ini, sekarang ini, kenapa dulu nggak dibicarakan tentang mencari mursyid? Karena menceritakan mursyid saat itu bingung. Sekarang Allah bikin GPS. Kata Allah tuh, bahwa sesungguhnya kalian itu butuh hotspot. Sekarang bikin wifi. Wifi itu Allah sedang mengajarkan kepada kita. Kemudian juga manusia belum paham juga apa jasadnya, apa ruhnya, apa Allah. Dibikin oleh Allah handphone. Handphone itu sebetulnya untuk, karena kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah. Nggak ada satupun syai'un kecuali jalan untuk mengetemu Allah. Maka kalau bagi Abah, apapun termasuk asbak ini, jalan untuk melihat Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Oh, ternyata sebenarnya asbak ini, asbak kayu ini ternyata dari kayu. Tidak kan ada asbak kayu kecuali pada wujud kayu. Allah sudah mengajarkan, hei Abah Setu, sebenarnya kamu itu tidak ada kalau bukan wujudnya aku. Gitu loh. Sama aja kayak ini. Hei Abah Setu, tuh lihat asbak depanmu itu. Sebenarnya dia asbak kayu itu adalah ada. Karena adanya kayu. Berarti wujudnya asbak kayu ini pada wujudnya kayu. Jadi mana yang dohir? Dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi doharu bikulli syai'in. Bagaimana kamu bayangkan? Kayu terhalang oleh asbak kayu. Sementara asbak kayu ada karena adanya kayu. Bahkan asbak kayu, kayu sudah ada. Qabla wujuda. Sebelum wujudnya asbak kayu. Jadi kalau begitu, yang butuh pada kayu, asbak kayu apa kayu? Asbak kayu yang butuh pada kayu. Kayu tidak butuh pada asbak kayu. Ikan butuh pada air. Air bisa qiyamu binafsi tanpa ikan. Air bisa hidup sendiri tanpa ikan. Tapi ikan tak bisa hidup sendiri tanpa air. Kamu bisa, Allah bisa hidup sendiri tanpa kamu. Tapi kita tanpa bisa, nggak wujud, nggak hidup, nggak punya gerak, nggak punya dengar, nggak punya ngomong. Tanpa kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama kalamnya, bakso, bahkan wujud, sama aja. Segala sesuatu mengajarkan kepada kita, kullu syai'in babun ilallah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, Allah sindir di ayat nanti. Surat Al-A'raf itu. Bahkan Allah mengumpamakan saking mustahilnya orang bisa sampai pada Allah dengan tubuhnya. Seperti unta. Mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Itulah kenapa dari awal Syatwailah ingatkan, al-amalu syuarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi piha. Amal itu kerangka yang tegak, amal itu bangke, amal itu hanya makhluk, tapi adalah arwahnya amal itu ikhlas. Pada saat engkau melihat Allah yang menggerakkanmu, dalanglah yang menggerakkan setiap perbuatan wayang itu. Ini yang harus dipahami. Ini sementara orang sekarang ini sibuk kayak ibadah sendiri, ngaji sendiri, one day one juj, apa semua. Tapi Allahnya nggak kelihatan. Tadi semua. Padahal dari sisi Allah, ketaatan yang kamu lakukan, yang kamu tidak melihat Allah, maksiat. Kata Imam Qushairi. Tadi sebaliknya kemaksiatan, yang kamu tidak mampu berdaya, tapi hati-hati. Ada orang yang berkata begini. Pada saat orang berbuat maksiat, saya katakan, ya Allah, ini takdir dari engkau. Ini perbuatan engkau. Hati-hati. Apa jawaban Allah dalam hadis kursi kepada orang-orang yang mengatakan, saya berbuat dosa. Semua tidak bisa aku lakukan kecuali perbuatan engkau ya Allah. Itu nggak ada bedanya dengan iblis. Waktu iblis diusir, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Karena iblis berkata, ya aku kan sudah engkau sesatkan ya Allah. Nah, inilah hati-hati. Maka ulama mengajarkan konsep ulama kepada kita pada maksiatan. Pada saat kita berbuat ketaatan, ma'asobaka min hasanatin faminallah, serahkan semua kebaikan ketaatan itu benar-benar mutlak, kamu tidak ada. Allah lah pelakunya. Dalam salatmu Allah, dikirmu semuanya hanya dia. Dia, pada saat kamu salat, dia menyembah dia. Pada saat dia tasbih, dia mensucikan dirinya. Pada saat dia dikir, dia mengingat dirinya. Pada saat dia bersahadat, dia menyaksikan dirinya. Itu di sisi Allah. Tapi pada saat tubuh ini berbuat maksiat, hati-hati kau mengatakan bahwa sesungguhnya ya Allah, ini takdirmu. Inilah iblis tidak dimaafkan oleh Allah karena dia menuduh qala rabbi bima aghwaytani. Walaupun berita ini adalah baik kepada kita karena iblis membuka bocoran. Ya Allah, karena engkau sesatkan, tapi bahasa menuduh Allah
mensesatkan kita. Itu adalah keburukan yang luar biasa. Sampai Allah menjawab, hei manusia, kamulah yang jahil, kamulah yang maksiat, kamulah yang zalim. Kata Allah. Itulah jawaban Allah pada orang-orang itu. Padahal sebenarnya betul Allah yang berbuat. Tapi di dalam ayat Al-Quran ada etika pada saat kamu taat, serahkan semua. Jangan kau aku-aku. Tadi maka dalam Hikam 122, jangan kau mengaku-ngaku amal yang bukan amalmu. Ya, itu maksudnya. Dalam 122 ini. 122. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala amali an kana lahu qabilan. Janganlah engkau meminta imbalan atas apa yang bukan kamu pelakunya. Nah, dalam ketaatan Allah lah pelakunya. Tetapi dalam kemaksiatan kitalah pelakunya. Walaupun dalam hatimu tauhidmu harus membangun. Kalau hati-hati juga kalau mengatakan aku ya, tapi ada etika dari Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mengajarkan dalam kitab Syurah Asyr, pada saat kamu berbuat maksiat, katakan pada Allah, ya Allah, sungguh engkau yang agung, sungguh engkau yang benar. Akulah yang maksiat ya Allah, akulah yang bodoh ya Allah, akulah yang jahil ya Allah, akulah yang salah ya Allah. Allah langsung menjawab, wahai hambaku, sungguh engkau tidak salah. Tetapi ini adalah takdirku. Maka oleh karena itu, karena ini takdirku, maka kesalahanmu itu adalah aku maafkan dan engkau jadikan tubuhmu, tulangmu, darahmu sekarang lebih baik dari sebelumnya. Tuh sahabat. Jadi ma'asobaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan sandarkan pada Allah. Di pada saat kita berbuat salah, sandarkan pada diri sendiri. Maka itulah dari Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakuna minal khasirin. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi intinya, pada saat kamu maksiat, katakan, ya Allah ini perbuatanku, aku yang maksiat, ya Allah, kata hambaku, kata Tuhan, hambaku, benar hambaku. Tidak hambaku, bukan kamu yang salah, ini takdirku. Tapi kalau kau katakan, ya Allah, bukankah engkau telah sesatkan aku? Allah langsung berkata, hei hambaku, engkaulah yang jahil. Engkau yang maksiat. Inilah etika. Sahabat, pada saat taat, sandarkan pada Allah. Pada saat maksiat, lakukan pada diri. Tapi jangan sampai kebablasan. Jangan sampai hilang tauhidmu. Hatimu harus mengerti. Sebenarnya yang baik, yang buruk itu dia. Tapi etika yang harus dibangun adalah pada saat berbuat buruk. Ini pertanyaan Mas Amir, Amir ya, tentang bagaimana sikap saya pada saat berbuat dosa. Ini jawaban Abah. Tapi tadi pertanyaan siapa tentang apa namanya siapa Mas Firmansyah tadi ya tentang dan Pak Hasan nanti kita bahas terakhir tentang sesungguhnya masalah itu hanya dua Pak Hasan. Ya, tapi yang Abah ingin bahas sekarang tadi adalah jangan kamu bersandar pada ulama yang tidak sejamanmu sebenarnya. Maka itulah kenapa Nabi zamannya tidak bikin tajwid Quran, tidak bikin ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu mantaj. Karena ilmu itu nanti dibutuhkan nanti. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tapi kalian begitu di situ berhentilah ijtihad. Ini hari ini orang Islam kelabakan. Hari ini juga dibuktikan, termasuk ayat barusan surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini yang disampaikan, yang Abah bacakan barusan. Ini ternyata bukan tentang Adam dan Hawa. Tadi, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira. Tadi rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kenapa Allah berkata di penghujungnya? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya Allah, betapa dekatnya tadi. Ya. Betapa aku mengawasi kamu. Betapa dekatnya aku dan aku mengawasi kamu. Aku enggak berpisah dengan kamu.
Orang mau dulu mengatakan ini ada Adam Hawa, nggak ada hubungannya. Nah kata Abah juga, ini bicara tentang Adam, Hawa, Ibrahim semua. Kalau kamu ditempatkan pada suatu sosok, hari ini kamu akan menghadapi kebingungan. Ada ahli DNA telepon Abah, kenapa Bah? DNA kita ini beda sama DNA-nya orang Afrika. Kita dari Adam yang mana, Afrika Adam yang mana, yang itu orang Mesopotamia Adam yang mana. Nah, iya. Karena kisah Adam itu kisah kelahiran manusia. Dari awal itu Adam. Naiklah berjalan di penghujungnya, kamu jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Jadilah Muhammad. Hidup lahir sebagai Adam, mati sebagai Muhammad. Kan itu sebetulnya kisah diatur. Jadi bukan tentang sosok manusia. Ini yang harus dipahami nih. Kalau tidak begitu, orang Islam makin akan bingung nanti ke depan. Hari ini pun sudah bingung. Abah tahulah ulama-ulama mulai bingung. Kenapa dalil ini sekarang menyimpang semua? Bukan menyimpang. Karena ngajinya kamu itu nggak move on. Tadi semua. Ya. Nah inilah sahabat yang harus dipahami. Ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Maka hari ini kebenaran itu adalah kamu harus mengikuti apa. Maka hari ini bukannya kalian mengikuti apa yang hari ini. Kalian nggak naik kuda lagi. Hari ini naik motor, naik mobil. Tadi semua. Kalau Nabi Muhammad hari ini Mi'raj. Nggak bakal naik Bigol. Pasti naik Ferrari. Tadi semua. Atau naik Concorde. Lebih cepat. Ngapain naik Bigol? Itu kan perumpamaan. Sanepan. Tapi manusia kadang nggak ngerti sanepannya Allah. Watil kalau amsalu nadribu halinas wa ma yaqilu ilal alimun. Ya. Nah, buat Mas Pak Hasan yang dikatakan tadi, manusia tidak mustahil masuk ke dalam sorga. Seumpama mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum tadi. Kalau kamu adalah kamu, Pak Hasan, tidak mungkin kamu bisa pulang pada Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah adalah Allah. Maka tadi, beribadah pada Allah bukan pada jasad. Apapun dilakukan jasadmu nggak nyambung dengan Allah. Karena jasad ini tidak pernah bertemu Allah. Maka leburkan aku empatmu, masuk ke aku tigamu. Apa? Hatimu. Maka itu pun tidak bisa berhubungan dengan Allah. Karena hatimu itu tidak pernah bertemu dengan Allah. Masuklah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam pertama jasad. Sepertiga malam kedua adalah hati. Sepertiga malam terakhir adalah ruhmu. Yang bisa dikir pada Allah ruhmu. Yang tahu bisa Allah adalah ruhmu. Yang bisa membawa kepada Allah ruhmu. Itulah sepertiga malam terakhir itu. Sepertiga pertama jasad. Sepertiga yang kedua hati. Sepertiga. Sepertiga pertama mulki. Sepertiga alam kedua malakut. Sepertiga malam yang ketiga adalah jabarut. Tentu satu tahap lagi ke lahut. Itulah tadi Allah turun. Nah, kemana? Dari lahut ke jabarut. Bukan Allah turun dari lahut ke mulki. Ya Allah ya Karim. Maka kalau begitu berarti tidak ada yang bisa sholat kecuali syiruh. Siapa ruh itu? Muhammad. Berarti kalau begitu yang sholat itu Muhammad. Yang bersaksi itu Muhammad. Yang disaksikan Allah. Yang ikut menyaksikan Adam. Adam ikut menyaksikan. Muhammad bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam ikut bersaksi. Ruhmu yang bersaksi. Hayat hidupmu yang disaksikan. Badanmu sebagai si Adam ikut menyaksikan. Maka sahlah datnya. Paham itu? Tadi semua. Ya. Maka di ayat ini Pak Hasan sebenarnya Allah nyindir pada orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan dirinya. Orang Nabi saja dijalankan subhanalladzi asra bi abdihi. Maka kenapa kata subhan? Bukan alhamdulillahilladzi alhamdulillah syara bi Muhammadin. Bukan. Kalau seandainya Muhammad itu berjalan sendiri pasti alhamdulillahi syara bi Muhammadin. Atau bi Rasulillah. Pasti gitu kalimatnya. Tapi ini enggak. Subhan. Sucikan. Subhani. Maha suci aku. Setelah engkau suci. La yamasuhu ilal mutahharun. Tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tahir. Maka ada taib, tahirin, tawab. Tadi. Adalah. Ada taib. Ada inabah. Tadi. Itulah yang disebutkan tadi semua. Subhan. Maka kata subhan itu kalau sudah dimulai kata subhan. Berarti ini sesuatu yang dahsyat. Subhan itu. Berarti kalau begitu. Jelaslah. Telah tubadil. Isim fa'il ke isim maf'ul. Berarti bukan lagi si wayang yang berjalan ini. Berarti si dalangnya. Begitu kalau udah subhan. Maha suci dalang yang telah menjalankan wayangnya. Kapan?
Subhanallah asal bi'abdihi lailan, pada saat mati tubuhnya. Lail itu perlambang mati. Tidur. Minal masjidil haram ilal, dari mulai perutnya kepada dadanya. Inilah Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Makmur. La ilaha illallah. Subhanalladzi asra. Maha suci dalang yang telah menjalankan wayangnya. Lailan, pada saat si wayang sudah mati. Al-mutu qabla anta mutu. Karena kalau enggak al-mutu qabla mutu, kamu yang ada, dalang enggak ada. Kamu yang hidup, dalang yang mati. Ini persoalan tauhid. Tadi semua. Maka kenapa awaludini ma'rifatullah yang harus dipahami. Sebenar-benarnya diri kita tidak ada, yang ada Allah. Sebenar-benarnya diri kita ini mati, yang hidup Allah. Sebenar-benarnya diri kita ini tuli, kecuali yang mendengar itu samanya Allah. Sebenar-benarnya diri kita ini buta, yang melihat itu Allah. Pada wujud ruhmu. Tadi semua. Maka disinilah bahasan ayat ini menyindir. Innalladzina kadzabu bi ayatina. Orang yang mendustakan. Tadi. Dusta pada ayat Allah. Contoh apa? Hari ini orang-orang ngomong Nabi Muhammad masih mi'raj. Ke langit ke-7. Ini jahil. Uaknya, babehnya, kakeknya, buyutnya jahil murakab. Ini abasnya itu kalau ingin puas begitu tuh. Engkongnya jahil murakab itu. Secara tauhid. Coba bayangkan. Zaman sudah begini. Orang masih percaya kayak begitu. Tuhannya itu macam apa? Tadi semua. Padahal jelas-jelas kamu aji Kifayatul Awam ada 10 makulat. 10 hal yang mustahil kau anggap pada Tuhan. Dekat. Jauh pada Tuhan itu. Kamu harus takwil. Kalau ngomong dekat pada Allah, takwil. Ngomong jauh pada Allah, takwil. Ngomong sampai pada Allah adalah takwil. Menyembah Allah, takwil. Karena kalau udah ngomong sembah, menyembah, berarti ada 2 wujud. Kau sama-sama aja. Kau menantang Mike Tyson. Lawan Mike Tyson aja lu KO, apalagi belajar tinju sama Allah. Ini ketololan kiai-kiai akhir zaman ini. Ini jahil, engkongnya babehnya ini. Embahnya jahil murakab. Masih menganggap Allah itu di langit ke-7. Duduk di atas kursi. Kalau begitu yang kamu sembah harusnya kursinya. Mana ada orang duduk kursinya lebih kecil. Jadi monyet. Beruang sirkus dong Allah tuh kalau begitu. Nah ini juga. Padahal inilah ayat kata innalladzina kadzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami. Pada Allah berkata wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kurang apa sih dalil itu? Sesungguhnya aku ini maha dekat. Dijelaskan lagi, sedekat apa ya Allah engkau dengan aku? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat padamu, lebih dekat pada urat leher. Masa harus naik ke langit? Maka tadi, kenapa ada 10 makulat yang tidak boleh kepada Allah? Tadi, kenapa sifat yang wajib kepada makhluk mustahil pada Allah? Sifat yang mustahil di Allah wajib ada pada makhluk. Tadi, Allah tuh wajib hidup. Berarti kalau begitu, mustahil makhluk itu hidup. Berarti makhluk hidup dihidupkan. Allah itu wajib wujud. Berarti makhluk itu adalah wujudnya diadakan. Sebagaimana tadi. Asbak kayu ini ada karena adanya si kayu. Si kayu tidak butuh pada asbak kayu. Asbak kayu yang butuh pada kayu. Sebagaimana gelas ini. Kaca nggak butuh pada gelas kaca. Tapi gelas kaca wujudnya karena kaca. Demikian pula Allah nggak butuh pada kita. Karena kita pada wujud. Butuh pada wujudnya Allah. Nah ini yang harus dipahami. Maka Allah sindir kepada orang-orang yang bisa berjalan kepada Allah. Sampai kata Allah, wahum yasabuna annahum yusiruna sun'a sia-sia. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Banyak ada manusia menyembah Tuhan hanya tulisan alif lam lam ha. Hurufnya aja. Padahal menyembah kepada tulisan nasi, nasi. Tulisan nasi bukan nasi. Tulisan air bukan air. Tulisan api bukan api. Tulisan api tidak bisa membakar rokokmu. Tulisan air tidak menghilangkan hausmu. Tulisan nasi tidak mengenyangkan dirimu. Tulisan Allah
itu bukan Allah. Tulisan Muhammad itu juga bukan Muhammad. Di sinilah manusia sekarang agama sudah tidak jelas. Hari ini Islam menjadi negara yang paling tidak bahagia, Indonesia. Tadi kata Abah juga, sama menteri agamanya dibui. Kalau menteri agamanya dibui terus, ustadz-ustadznya itu kelas apa itu? Ayo, bangunlah jiwanya, bukan raganya. Bukan badannya Pak Prabowo yang dikasih makan, jiwanya. Pendiri bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Ini MBG. Giliran orang bikin jembatan, bikin IKN, bikin apa, dioyok-oyok. Yang jelas bangunannya, yang bisa diaudit, yang jelas bisa dicek ke KPK. Ini 400 triliun dicaluk ke WC. Ya, kebijakan pemimpin yang ngaco. Tadi, pendiri bangsa pun sudah mengatakan, bangunlah jiwanya. Karena kalau jiwanya nggak beres, raganya nggak beres. Buat apa gizi gratis, badannya sehat, tapi jiwanya setan. Ini harus disadarkan ini. Tadi semua, yang harusnya kiai-kiai. Ulama-ulama, kalau kalian merasa kiai ulama, ayo cintai negeri ini, sayangi negeri ini, ajak umat berubah, rubahlah jiwanya. Sebelum dunia bumi ini akan diratakan, masih ada kesempatan untuk kita berbaik. Bangunlah jiwanya, bukan badannya. Makan gaji gratis itu hanya korupsi tingkat besar, yang susah diaudit karena periksanya di WC, suruh KPK cek itu tiap septi tank. Itulah tujuannya. Maka tidak ada negara di dunia kayak apapun. Maka iya, pendapat seorang raja yang Tiongkok kuno, jangan pernah berikan kain ikan, berikanlah kailnya. Itulah. Jadi hati-hati ya, sekarang ini banyak nah, ini bahasan. Jadi yang dimaksud manusia tidak akan bisa. Kata Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina, yang mendustakan orang-orang yang ayat kami tadi. Yang mi'raj masih ke langit, pada kata Allah, idza syalaka ibadi anni fa inni qarib, sedekat apa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana dekatnya kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka Allah juga, wa fi anfusikum apala tubsirun, lihat dirimu, teliti saha maneh teh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Tuh, begitu kamu sudah kenal dirimu, ternyata kamu tidak ada. Hancurlah jasadmu. Man arafa nafsahu bil wujud, bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang kenal dirinya ada tidak ada, kenallah Allahnya yang wujud. Nah, inilah bahasan yang dimaksud ayat ini. Mustahilnya kamu ibadah 1 miliar tahun sekalipun. Maka disitulah kenapa Allah mengisahkan 2 kelompok manusia. Ahli maksiat, Rabi Adawiyah, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab, di kita Sunan Geseng, Sunan Kalijaga, dan banyak sunan-sunan yang lain. Tapi pada saat dia dosa dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Hasilnya Allah. Matikan dirimu, panakkan dirimu, serahkan. Kalau kamu sudah mempanakkan diri, masih adakah dosa? Tidak ada. Berarti matematika mengajarkan berapapun angkanya dibagi kosong, hasilnya tak terhingga. Berapapun amalnya dibagi kamu matikan diri, berarti yang ada Allah, hasilnya Allah. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya, jadi mari kita pahami tadi semua bahwa sesungguhnya adalah bukan masalah ketaatanmu. Balham bin Baura, Robi Adawiyah, siapa? Barsiso. Apa kurang berilmu? Apa kurang amal? Di pada saat amal dirinya, amal sehebat Balham bin Baura, Barsiso, dibagi dirinya, syirik hasilnya. Itulah tadi. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, terhadapnya la tupatahu lahu, tupatahu lahum abwabus sama, sekali-kali tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit. Tadi maka jahil, masih Islamiyah ke langit, tetap aja budeg tadi semua. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum ayunun la yabsuruna biha, walahum adanun la yasmu, ulaika binatang siate kiai. Kebo tadi semua. Maka lihat di Depag, sampai buat Quran pun dikorupsi. Lihat orang-orang pergi umroh itu, buat nyium Hajar Aswad, nyogok, katanya Baitullah. Di rumah Allah aja berani maksiat.
Coba nih orang sekarang nih, ibadah apa dagelan sih sebenarnya? Tanya tuh orang-orang umrah itu. Siapa yang berkerumun di depan Hajar Aswad itu? Itu jadi objekan sama polisi-polisi tololnya Arab Saudi itu. Yang pegang-pegang bendera ngelantung di situ. Kalau udah bendera diginiin, udah begini, oh 300 real. Coba, zaman edan, Ka'bahnya sudah jadi dagelan, diobjekin, dijual, dihina. Masih saja kalian berdoyan-doyan, buang-buang duit. Ini maksudnya tadi. Dikatakan oleh Allah tadi, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fis sammil khiyab. Wala yadkhulu, dan tidak akan pula mereka masuk surga sehingga masuk unta masuk ke dalam lubang jarum selama kamu adalah kamu. Itu intinya. Selama kamu adalah kamu, maka sholatmu tertolak semuanya. Selama kamu adalah kamu, ibadah kamu dibagi kamu syirik. Itulah. Maka bagi Allah bukan ketaatan dan kemaksiatan. Berapapun amalmu walaupun sedikit, tapi dibagi kosong kamu, hasilnya Allah. Tuh, lihat. Disinilah konsep al-mutu qabla tamutu. Kita ini harus mati sejeroning urip supaya urip sejeroning mati. Itulah Islam, aslama. Serahkan dari sini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa. Jangan paeh heula sia kecuali kebalikan wujud maneh ke wujud Allah, kudrat maneh kudrat Allah, iradat kita iradat Allah, hidup kita hidup Allah. Syariat tubuhmu adalah, maka tadi hati-hati ada 3 ilmu yang harus kita jalankan. Tubuhmu atur dengan fikih, hatimu dengan tasawuf, sementara ruhmu dengan tauhid. Syariat tahu membenarkan diri, thariqat untuk mengarahkan mengenali diri, hakikat untuk berserah diri. Jadi itu India, Islam itu berserah diri. Kenapa berserah diri? Supaya kamu nol. Amalmu, dosamu dibagi nol. Allah. Apa yang bisa diharapkan? Kamu sudah serahkan kaki dengan rorombeheunana, kepala dengan ketombeknya. Semuanya kalau kamu panakkan, matikan dirimu. Disitulah kenapa kisah-kisah orang maksiat kayak Fudail bin Iyad, orang-orang kayak Syekh Sakoti, Robi Adawiyah, jablay-jablay, pembunuh, pemerkosa kayak Umar bin Khattab, mulia di hadapan Allah. Ini yang harus dirubah sistemnya oleh kita. Yaitu Pak Hasan, insya Allah, karena saya udah ada tamu di depan, sudah ada telepon. Jadi intinya pada dasarnya itu yang dimaksud bahwa la yadkhulul jannata man kana. Bahkan maaf ya, termasuk dunia. Ada tadi yang kirimkan juga, bah kenapa dunia ini hina? Bukan dunia ya juga yang hina. Tapi badan, maksud hadis itu dunia, tapi juga badan kita. Tadi, selama ibadah dengan badan kamu, juga nggak bisa kepada Allah. Kata Abah juga. Itulah kenapa Nabi dibelah, aku 4-nya. Dibelah aku 2-nya. Dibelah aku 4, aku 3, aku 2. Supaya bertemu dengan aku, sejatinya aku. Dialah yang sholat. Innani anallah la ilaha illa ana. Ya, itu saja. Walaupun sebentar, tadi agak sedikit telat, tidak apa-apa. Yang penting kita istiqomah. Besok pagi Pak Hasan saya akan bahas lagi. Kenapa? Bahwa manusia yang beribadah dengan dirinya, dengan tubuhnya, tadi semua, maka tidak mungkin masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Itu. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa membawa kepada Allah hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah hanya Allah. Karena dia laisa kamitslihi. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.